Mau tahu makna dari sebuah pernikahan? Yuk, kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa diambil pembelajaran. Kita akan sharing santai dari kisah Plato dan Sokrates. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin, channel inspirasi dan motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Jadi sahabat, di video kali ini kita akan sharing santai ya. Kita akan sharing santai tentang pencarian makna dari sebuah pernikahan. Ya. Alkisah, Plato datang menemui Sokrates dan bertanya tentang makna dari pernikahan. Kata Sokrates, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, kamu pergilah ke hutan. Kamu cari dan kamu potong pohon yang paling kuat dan paling bagus menurut kamu. Lalu kamu bawa ke sini. Namun ingat satu hal, sebelum kamu kembali ke sini, kamu tidak boleh melewati jalan yang sudah kamu lalui. Kamu hanya punya waktu dan kesempatan sekali. Ya, setelah kamu pergi masuk ke hutan, kamu terus berjalan dan tidak boleh kembali. Kesempatanmu hanya sekali untuk mendapatkan sepotong kayu yang kuat dan paling bagus. Oke, akhirnya Plato pun pergi. Dia ke hutan melaksanakan apa yang diminta oleh Sokrates. Di perjalanan, dia menemukan sebuah pohon yang sangat kuat, sangat bagus bentuknya. Namun ia lewatkan. Kenapa? Karena dia merasa pohon ini bukanlah yang ia cari. Karena pohon ini kecil, memang kuat, tapi pohon ini kecil, ya, dan belum layaklah menurutnya. Tidak seperti yang diinginkan olehnya. Lalu Plato berjalan lagi ke depan, menyusuri hutan, dan ia menemukan sebuah pohon yang sangat kuat dan sangat bagus. Namun pohon yang satu ini terlalu besar, sehingga ia pun tidak dapat memotong dan membawanya. Akhirnya Plato pun melewati pohon yang bagus dan kuat ini. Dia terus berjalan ke depan, dia berharap dia menemukan pohon kuat dan bagus seperti yang dia inginkan. Di perjalanan selanjutnya ia tidak menemukan sebuah pohon yang dicarinya, malahan ia bertemu pohon gandum. Ya, pohon gandum yang sedang berbuah. Tinggal panen. Lalu dia pun meninggalkan pohon itu. Kenapa? Dia merasa bukan ini yang dia cari. Yang dia cari adalah pohon yang kuat dan bagus sesuai dengan kriteria dia yang ingin dia bawa pulang ke tempat Sokrates. Akhirnya setelah berjalan cukup jauh, hampir keluar dari hutan ini perjalanannya kan. Akhirnya ia menemukan pohon yang biasa saja, tidak kuat. Pohonnya biasa saja, namun ini bagus menurutnya. Akhirnya dipotonglah pohon ini dan dibawanya pulang menemui Sokrates. Sesampainya di rumah Sokrates, dia menyerahkan pohon tersebut. Lalu Sokrates bertanya, "Kenapa kok pohon ini yang kamu bawa?" Plato bercerita, "Benar, inilah pohon yang saya bawa. Pada waktu saya memasuki hutan, saya melihat pohon yang bagus, yang kuat, namun sayang pohonnya kecil, jadi saya pun melaluinya. Saya lewati dan berharap di depan saya akan menemukan pohon yang lebih kuat dan lebih bagus, namun standarnya sudah seperti yang saya inginkan, tidak terlalu kecil. Kalau yang tadi terlalu kecil katanya. Jadi saya lewati. Dan ketika melewati hutan lebih jauh, saya ketemu lagi pohon yang kuat, bagus, namun sayang, pohonnya ini sangat besar, sehingga saya pun tidak bisa memotong dan membawanya kemari. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan, dan di perjalanan selanjutnya saya hanya menemukan pohon gandum yang sedang berbuah.
Dan ini pun saya tinggalkan. Kenapa? Bukan itu yang saya cari. Sampai akhirnya di penghujung jalan mau keluar dari hutan, inilah pohon terakhir yang saya temui, dan mau tidak mau pohon ini saya ambil. Kenapa? Saya tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Saya tak mau pulang dengan tangan kosong, dan inilah pohon yang saya ambil dan yang terbaik menurut saya. Jadi kata Sokrates, itulah makna dari pernikahan. Kenapa? Ya, dari cerita ini kita dapat ambil kesimpulan. Menikah adalah bab mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan setelah kamu melakukan pencarian. Ya. Bab mengambil keputusan setelah kamu melakukan proses pencarian. Jadi dalam dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi teman-teman harus ingat ya, jadikan pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Selalu saja ada kekurangannya. Oh, saya ingin mencari pendamping hidup saya seorang wanita karir misalnya. Tapi ingat, ketika kamu menikahi seorang wanita karir, maka dia tidak akan ada punya waktu untuk selalu menemanimu. Dia akan sibuk. Ya. Dan ketika kamu menginginkan wanita atau perempuan yang kaya misalnya, ingat, ketika kamu memiliki seorang laki-laki yang kaya, perempuan yang kaya, maka ya kamu harus siap juga dengan segala konsekuensinya. Kamu ingin seseorang yang begini, ingin seorang yang begitu, semuanya pasti ada kekurangannya. Oke, dia cantik, tapi sayang, sifatnya pemarah. Dia tampan, tapi sayang, dia pemarah misalnya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Selalu ada kekurangannya. Baik orangnya, tapi sayang dia kurang tampan. Baik akhlaknya, tapi sayang dia kurang cantik, biasa-biasa saja gitu. Ada yang cantik tapi tingkah lakunya selalu bikin jengkel, selalu bikin sakit hati. Jadi selalu ada kekurangan. Itu namanya manusia. Ya. Jadi kamu hanya memerlukan seseorang, ya. Kamu hanya memerlukan seseorang yang akan menemanimu. Ya, kamu hanya memerlukan seseorang yang bisa mengerti dengan dirimu, yang bisa menerima kondisi baik dalam suka maupun duka. Ya. Jadi itulah yang harus kamu cari. Ya, seseorang yang bisa menemanimu dalam suka maupun duka, yang bisa membersamaimu kapanpun dan bagaimanapun keadaanmu. Ya. Jadi jangan pernah berharap kesempurnaan, teman-teman. Kenapa? Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Sempurna. Ya. Jadi simple, teman-teman ya. Jangan hanya memutuskan untuk memilih seorang yang mencintai, tapi juga bisa menemani dan membahagiakan dirimu tentunya. Baik sahabat, teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah membersamai. Demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa ketik like, komen di kolom komentar, share kalau berguna, dan bagi teman-teman yang baru menemukan video saya, jangan lupa subscribe ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.